Mari saudara-saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam hari ini Engkau persatukan kami Bapak bersama saudara-saudara kami. Kami datang Bapak di hadapan-Mu. Kami merindukan-Mu. Kami mengucap syukur Bapak pada malam hari ini Tuhan, atas berkah kemurahan-Mu Bapak dalam hidup kami, sehingga kami bisa merasakan kesehatan, damai sejahtera dalam hidup kami Bapak. Kami bisa bernafas dengan baik, detak jantung kami semua baik Bapak. Sungguh luar biasa Bapak, kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada malam indah ini Bapak, kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Biar Roh Kudus-Mu Bapak bekerja atas kami semua Tuhan, dan kami bisa meresponi Bapak setiap apa yang Kau berikan Bapak pada kami pada malam hari ini Tuhan. Haleluya Bapak. Inilah hati kami Tuhan, ini segenap hidup kami Bapak. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin bermazmur bagi-Mu, kami ingin memuji, menyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu yang manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Inilah Yesus Tuhan, inilah sajian pujian penyembahan serta pengagungan bagi Yesus. Inilah pengagungan bagimu Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi. Haleluya, pakai kami Tuhan untuk jadi alat-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau aku yang hidup, Kau aku yang berkuasa, Kau aku yang bermujizat. Yesus Tuhan, Kau tahu setiap kami. Yesus, buka hati kami, sentuh hati kami, masuklah dalam hati kami, pimpin kami Tuhan. Oh Yesus,
harapan kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Kau menyatakan setiap kasih Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Baik Tuhan. untuk kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami yang tidak pernah putus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu selalu Ya, Bapa Yesus. dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami Bapa. Haleluya. Pada malam ini Tuhan, kami bersekutu Tuhan, semua karena cinta kasih-Mu Ya. Bapa dalam hidup kami. Semua karena Engkau Bapa, Ya. kami bisa bersatu di tempat ini Haleluya, Tuhan. Tuhan. Semua karena nama-Mu Bapa. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Engkau melihat setiap hati kami Ya. Tuhan. Engkau melihat setiap hidup kami Bapa. Ya. Itulah Engkau Bapa, sungguh baiknya Bapa. Engkau amat sangat baik Bapa dalam hidup kami. Engkau selalu mendengarkan setiap Haleluya. seruan doa kami semua Bapa. Engkau selalu melihat setiap keadaan hidup kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Ya. Bapa. Terkadang kami selalu lalai Bapa dalam urusan duniawi kami Bapa. Sehingga terkadang kami tidak melihat keberadaanmu di dalam hidup kami Bapa. Pada persekutuan ini Bapa, Engkau mengingatkan kami Bapa akan begitu pentingnya Engkau Bapa dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah paling utama dalam hidup kami Tuhan. Bapa, berkati kami semua Tuhan. Engkau bentuk Bapa setiap roh kami Bapa. Ya. Engkau berikan kesehatan dalam setiap roh kami ya Ya Tuhan. Yesus. Bukan jasmani kami saja Bapa, tapi lebih utama ada roh kami Bapa. Haleluya. Berikan kami sehat Tuhan. Ya. Haleluya Bapa. Pada malam indah ini Bapa, kami sudah menaikkan pujian penyembahan Tuhan. Biar itu bisa membukakan kerajaan yang baru dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Sehingga kami dapat menikmati hidup di dunia ini Bapa, seperti di kerajaan Bapa. Haleluya. Kerajaan-Mu ya Bapa. Amin. Biarpun dunia ini memandang kami lemah, memandang kami tidak ada apa-apanya Bapa, tapi yang kami rasakan adalah hidup di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya. Haleluya Bapa. Memberkati kami Bapa. Biarlah pujian ini Bapa dapat menyenangkan hati-Mu juga Bapa. Haleluya Tuhan. Dan sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau membuka setiap mata hati kami semua Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa merasakan Bapa apa isi firman itu Bapa. Ya. Dan Engkau perbolehkan kami, Engkau mampukan kami untuk bisa menjalani ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bukan hanya pendengar, bukan hanya melihat, biar kami bisa merasakan sendiri Bapa Ya. firman itu dalam hidup kami. Haleluya. Sehingga kami dapat memperoleh Bapa janji-Mu Bapa dalam hidup kami. Amin. Kami dapat mencapai tujuan-Mu Bapa dalam hidup kami Ya. ya Tuhan. Dan kami bisa Engkau pakai Bapa yang lebih baik lagi Bapa. Haleluya. Sehingga hidup kami bisa naik ke level yang lebih baik ya Ya. Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau cinta Engkau selalu Tuhan dalam hidup kami. Ku mau mencintai firman-Mu Bapa. Ya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih. Ku mau Cinta
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau selalu mencintaimu Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semua kita angkat suara kita buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari semua katakan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami serahkan Bapak Firman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya merupakan rencana yang begitu luar biasa indah bagi kami ketika kami malam
hari ini dipersatukan di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu ketika kami menaikkan puji-pujian penyembahan. Begitu kami rasakan luar biasa bagi kami. Kami percaya bahwa penyembahan tersebut merupakan suatu yang luar biasa bagi Tuhan ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah hamba-Mu ini yang mau menyampaikan firman pada malam hari ini, Tuhan selalu menyertai, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Bahkan Tuhan memberikan pengetahuan bagi saya pribadi untuk mampu berkata-kata agar bisa memberikan yang lebih bagi saudara kami pada malam hari ini Tuhan, sehingga kami tidak akan pulang dengan sia-sia, akan ada suatu perubahan menjadi yang lebih baik ketika kami meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada malam hari yang indah ini, walaupun hanya sebentar, saya sempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan saya untuk belajar dengan benar dan dengan sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan saya berikan tema, carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Yang akan menjadi dasar dari tema pada malam hari ini adalah 1 Tawarik 16 ayat 11 yang mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, tentu ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi suatu hal atau suatu kewajiban untuk selalu setia terhadap Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh kita menjadi selalu sejalan dengan duniawi. Pada umumnya bahwa kita selalu seturut dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, bahkan yang kita dengarlah yang menjadi dominan bagi kehidupan kita. Tapi seperti yang kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini merupakan sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana atau sesuatu yang sementara. Jadi tentu bukan hal tersebut yang kita jadikan sesuatu yang pokok bagi kita ketika kita berada di dunia ini. Jadi begini, saya akan bacakan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Nah, artinya begini, perkara yang di atas kita artikan ajaran-ajaran dari Tuhan, bukan perkara duniawi ini seperti yang kita lihat, kita rasakan dan kita dengar. Bahkan di rumah Tuhan seperti ini sekalipun seringkali kita beda-bedakan. Seringkali kita membeda-bedakan, wah iki kok sok minggu sapa sing khotbah ya. Misalnya saya, misalnya Mas Lisa. Maka bukan kok dakwah nggih, bukan kok dakwah. Maka saya lihat selama ini saudara-saudara kita yang hadir hanya sedikit. Itu yang saya rasakan. Nek khotbah Pak Lukas utawa sinten ngoten. Maka sing teko akeh. Nah, disinilah Tuhan malam ini ingin mengajarkan bahwa kita tidak boleh memandang sesuai yang kita lihat. Kita tidak boleh merasakan sesuai yang kita rasakan. Bahkan yang kita dengarkan sekalipun, ketika kita melihat sesuatu lah sepele, khotbah wong iki sepele, wis ora teko lah, alasan gampang, kesel lah piye, gampang nih alasan.
ada akeh alasan. Itu yang dituntut Tuhan pada malam hari ini yang saya bacakan dari Kolose tadi. Jadi kita tidak boleh memikirkan yang di bumi, karena kita tahu saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini bersifat sementara. Tidak ada sesuatu yang kekal atau untuk selama-lamanya. Sesuatu yang di bumi ini tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika kita mengikut Kristus, maka mencari Tuhan merupakan suatu kebutuhan atau keharusan, dan hal tersebut merupakan perintah bagi semua manusia. Kita tahu bahwa kesempatan tidak sering-sering ada, atau tidak darung teko terus-terusan. Kesempatan tidak sering datang untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Bahkan Tuhan sendiri dengan keras menyatakan bahwa 1 Tawarik 28 ayat 9 yang mengatakan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Amin. Jadi kita tidak bisa beralasan begini begitu ketika kita selalu mementingkan duniawi kita. Tidak bisa aku saiki rung kober, sok minggu iso ono kesempatan tidak bisa begitu saudara terkasih dalam Tuhan. Tentu Tuhan tahu niatan kita sungguh-sungguh tidak mencari Tuhan, sungguh-sungguh tidak mengikut Tuhan Yesus. Sejauh mana kita selalu mencari Tuhan, seserius apa kita mencari Tuhan. Jadi tidak boleh pergi ke gereja hanya kita buat rutinitas. Jadi pergi ke gereja kita terus ngantuk-ngantukan nang gereja, gojek-gojekan nang gereja, itu tidak boleh. Jadi kita di sini mencari Tuhan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak mungkin sok kapan awake dhewe ya ana kesempatan nang mimbar misalnya. Jadi sedini mungkin kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan. Terus selanjutnya bagaimana harus melakukan firman Tuhan yang betul, menghargai orang lain contohnya. Seperti itu. Kemudian saya akan membacakan Yesaya 29 ayat 13 yang mengatakan, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menceritakan tentang bangsa Israel yang dikeluarkan dari Mesir, saudara-saudara. Mereka sering menggerutu, mereka sering gersulo, bahkan selalu menyalahkan Musa ketika dalam kesulitan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa seperti yang kita tahu bahwa mereka tidak pernah merasakan janji yang dari Tuhan untuk tidak pernah digenapi janji Tuhan karena kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak merasakan tanah yang melimpah dengan madunya, melimpah dengan air susunya. Mereka tidak pernah merasakan, karena yaitu tadi, mereka mau bersekutu dengan Tuhan tapi hanya di dalam mulut saja. Jadi dengan setengah hati, saudara-saudara, dengan setengah hati mereka melakukan kebaktian, melakukan penyembahan, tidak sungguh-sungguh. Dengan demikian Tuhan
tahu. Maka apa yang dihasilkan saudara? Mereka tidak pernah bisa menjejakkan kaki di tanah perjanjian, di tanah tempat Tuhan akan diberikannya. Seperti itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi seperti ayat yang saya barusan bacakan tadi dari Yesaya 29 ayat 13, tadi bisa kita ambil makna bahwa ketika kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus, maka bisa dipastikan bahwa segala sesuatu akan diberikan bagi kita. Amin. Kemudian saya akan bacakan dari Amos 5 ayat 21 yang mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan Tuhan sangat membenci orang-orang yang seperti saya katakan tadi, bahwa misalnya bersekutu dengan Tuhan tidak sungguh-sungguh, kor ikut-ikutan, kor ben ketoke teko, terus akhirnya pulang dengan sia-sia. Nah itu salah satunya. Jadi yo sregep ning gereja tapi ning jaba ijeh biasa-biasa wae. Tuhan di sini mengatakan tidak suka orang-orang seperti itu. Memang hal tersebut menjadi teguran yang keras bagi kita, supaya kita tidak main-main lagi dengan ibadah kita. Jadi teguran yang keras bagi kita supaya kita ada perubahan, supaya sepulang dari tempat ini pun ada sesuatu yang baru bagi kita. Jadi yuk, mari kita jangan sia-siakan siapapun yang membawakan firman, siapapun yang menyampaikan firman. Aja nganti nyepelekno. Aku terima ngene iki wae mbiyen niku nganti ndredeg. Nganti keringetan sak grontol-grontol. Ora bain-bain saudara-saudara. Aku wani nang mimbar pertama niku nganti gemeter. Bahkan apa mangkat wis deg-degan. Wah, iso apa ora engko piye? Nah, gitu. Dan akan saya kembali saya bacakan tinggal satu ayat nih, dari Amsal 6 ayat 23 yang mengatakan, perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Mudah-mudahan perintah-perintah Tuhan akan bisa kita rasakan sebagai pelita, dan ajaran-ajaran Tuhan merupakan semburat cahaya yang bisa memberikan terang bagi kita, bisa menunjukkan jalan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, dari sedikit apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan mampu menguatkan iman kita, mampu memberikan yang terbaik bagi kita ke depannya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang pada malam hari ini saya sampaikan. Tuhan, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini yang kami rasakan sangat luar biasa ini Tuhan. Walaupun hanya beberapa dari perkataan-perkataan saya, namun kami percaya Tuhan ketika kami mengimaninya maka sesuatu akan terjadi bagi kami, perubahan menjadi yang lebih baik. Boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya itu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin.